Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang cerdas. Berjumpa kembali dengan Pak Ridwan, tentunya di video pembelajaran tematik kelas 5. Nah, pada video pembelajaran kali ini Pak Ridwan akan menjelaskan tema 6, panas dan perpindahannya, pada subtema 1, suhu dan kalor, dan pada pembelajaran keempat. Baik anak-anak yang cerdas, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, tentunya kita awali dulu dengan berdoa supaya pembelajaran kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian semua diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran pada hari ini. Baik anak-anak yang cerdas, mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak yang cerdas, coba kalian perhatikan papan iklan berikut ini. Papan iklan adalah salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Contoh papan iklan yaitu papan reklame, brosur, dan pamflet. Anak-anak yang cerdas, coba kalian perhatikan kembali papan iklan berikut ini. Nah, apa pesan atau informasi yang disampaikan papan iklan ini? Iya, benar sekali. Jadi, pesan atau informasi dari papan iklan tersebut adalah bahwa kita tidak boleh membuang sampah ke sungai. Nah, mengapa anak-anak yang cerdas? Karena hal itu akan mengakibatkan bencana berupa banjir. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Pada gambar, nampak sungai dan laut yang kotor akibat dari perbuatan dan interaksi manusia dengan alam yang tidak baik. Hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan merusak makhluk hidup yang ada di dalamnya, serta akan berdampak pada terjadinya bencana alam. Nah, anak-anak yang cerdas, jika sungai kotor seperti ini, maka akan besar kemungkinan akan terjadi bencana banjir. Nah, anak-anak yang cerdas, coba kalian baca wacana berikut ini ya, yang berjudul pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia harus memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik
juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia. Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Anak-anak yang cerdas, berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Nah, jawabannya yaitu tentu saja manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya, anak-anak yang cerdas. Mengapa? Karena dari alam, manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jelaskanlah 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarmu. Nah, anak-anak yang cerdas, jadi contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. Nah, anak-anak yang cerdas, jadi interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang dapat merugikan manusia dan lingkungannya diantaranya membuang sampah di sungai, anak-anak yang cerdas. Mengapa? Karena membuang sampah di sungai dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya dan menyebabkan bencana banjir. Pertanyaan yang keempat, apa saja akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jadi, akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya, misalnya menebang pohon sembarangan. Nah, anak-anak yang cerdas, menebang pohon sembarangan bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Selain itu, kecerobohan membuka lahan di hutan dapat menyebabkan kebakaran hutan. Setelah kalian membaca wacana yang berjudul pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, nah sekarang tentukanlah kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting ya. Nah, di sini ada bacaan dari paragraf pertama. Nah, sekarang anak-anak yang cerdas, kalian baca kembali dengan seksama. Lalu setelah itu kalian temukan kata kunci dari paragraf pertama. Nah, ada yang sudah temukan kata kuncinya? Iya, betul sekali. Jadi, kata kunci dari paragraf pertama yaitu lingkungan alam dan interaksi manusia. Selanjutnya, ini adalah paragraf kedua. Kalian baca dengan seksama ya. Kemudian kalian temukan kata kuncinya. Ada yang sudah temukan kata kuncinya? Iya, kata kunci dari paragraf kedua yaitu dampak dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya, kita akan mencari kata kunci dari paragraf ketiga. Nah, kata kunci dari paragraf ketiga yaitu bencana dan kerugian. Anak-anak yang cerdas, amati dan tuliskan interaksi masyarakat di sekitarmu terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Nah, di sini sudah ada tabel yang harus kalian lengkapi ya. Nah, tabelnya itu tentang bentuk kegiatan interaksi, pengaruh negatif yang terjadi, serta usaha untuk memperbaiki. Jadi ini harus kalian isi anak-anak yang cerdas.
Nah, di sini Pak Ridwan akan memberikan contoh ya anak-anak yang cerdas. Nah, misalnya bentuk kegiatan interaksinya itu menebang pohon. Nah, bagaimana pengaruh negatif yang terjadi? Yaitu terjadi bencana tanah longsor. Nah, bagaimana usaha untuk memperbaiki? Nah, kita bisa melakukan reboisasi. Bentuk kegiatan atau interaksi yang lain, misalnya membuang sampah di sungai. Nah, bagaimana pengaruh negatif yang terjadi? Nah, bisa terjadi bencana banjir, anak-anak yang cerdas. Nah, bagaimana usaha kita untuk memperbaikinya? Yaitu tidak membuang sampah di sungai. Nah, itulah beberapa contoh bentuk kegiatan interaksi, pengaruh negatif yang terjadi, dan usaha untuk memperbaiki. Nah, anak-anak yang cerdas, sekarang mari kita simak percakapan antara Benny dan Udin. Benny berkata kepada Udin, "Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita. Tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama." Lalu Udin pun menjawab, "Setuju sekali, Ben. Ada hak pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita?" Untuk lebih memahami makna dari kewajiban, mari anak-anak yang cerdas kita baca bersama artikel berikut ini. Kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan, dan rusak? Demikian juga dengan dinding-dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Nah, anak-anak yang cerdas, coba kalian tuliskan hak dan kewajiban sebagai anak di sekolah dan di rumah. Nah, berikut ini Pak Ridwan akan memberikan contoh hak kalian sebagai siswa di sekolah serta kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah. Nah, jadi hak kalian yang pertama yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian mendapatkan perlakuan sesuai bakat dan minatnya. Kemudian mendapatkan bantuan fasilitas belajar dan memperoleh penilaian hasil belajar. Nah, sedangkan kewajiban kalian di sekolah, yang pertama menjaga sarana pendidikan, kemudian menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan di sekolah,
kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik, dan menjaga hubungan baik dengan guru dan murid lainnya. Berikut ini adalah hak dan kewajiban kalian sebagai anak di rumah. Nah, hak kalian yang pertama, mendapatkan kasih sayang orang tua, kemudian mendapatkan perlindungan dan rasa aman, mendapatkan makanan sehat dan istirahat yang cukup, dan menyatakan pendapatnya. Sedangkan kewajiban kalian di rumah yaitu menyayangi keluarga dan orang tua, menghormati kedua orang tua, membantu orang tua di rumah, dan menerima pendapat bersama. Nah, anak-anak yang cerdas, itulah hak dan kewajiban kalian sebagai anak di sekolah maupun di rumah. Nah, anak-anak yang cerdas, alhamdulillah ya, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari Pak Ridwan. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku tercinta.